Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam bahagia untuk siswa-siswi Ibu pada hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap semangat, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, terutama untuk belajar matematika pada hari ini. Nah, sesuai dengan judul kali ini, kita akan belajar mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Tolong disimak video kali ini ya. Tetap semangat selalu sampai akhir. Nah, jadi sebelum kita membahas materi, perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada paparan video dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Silahkan disimak dengan seksama. Selamat belajar. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata, dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Bahkan pada permainan seperti Angry Birds juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari lintasan peluru. Peluru yang ditembakkan sekilas memang seperti garis lurus, namun ternyata lintasannya juga berbentuk kurva parabola. Terlihat dari animasi berikut, gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat animasi berikut, akan terlihat bahwa lintasan yang terbentuk berupa kurva parabola. Bentuk dari jembatan yang terlihat pada gambar berikut juga merupakan salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah sebelumnya kalian kan sudah mengamati video dari penerapan grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, sekarang amatilah gambar berikut. Jadi, ternyata dari video Angry Bird bisa digambarkan dalam bentuk grafik seperti gambar di samping loh. Nah, di sini terlihat ya bahwa lintasan dari Angry Bird ini yaitu berupa kurva parabola yang terbuka ke bawah. Jadi, kurva parabola ini kan merupakan bentuk dari grafik fungsi kuadrat, di mana kalau kurvanya itu terbuka ke bawah, maka ia akan memiliki titik puncak maksimum. Selanjutnya, masih ingatkah kalian cara memfaktorkan persamaan kuadrat berikut? Jadi, di bawah ini terdapat persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, coba kalian faktorkan ya, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompok masing-masing. Dan untuk tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD dan alat peraga asam urat, peserta didik mampu menggambar grafik fungsi kuadrat melalui alat peraga asam urat dengan benar. Lalu, bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, yuk kita simak berikut ini.
Tetap semangat ya, dan tetap fokus dan konsentrasi. Nah, untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dengan rumusnya yaitu min B per 2A. Dan yang keempat, yaitu menentukan titik puncak, di mana X puncaknya itu min B per 2A, dan untuk Y puncaknya itu sama dengan minus dari diskriminan, di mana nilai diskriminan itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi untuk menentukan titik puncak yaitu X-nya itu min B per 2A dan Y-nya itu min B kuadrat min 4AC per 4A. Untuk lebih lanjutnya langkah-langkahnya, kita simak ya untuk step-stepnya berikut ini. Baik, berikutnya yaitu silahkan simak langkah-langkah cara menggambar grafik fungsi kuadrat berikut. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan teman-teman kelompoknya. Nah, di sini kita memiliki fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kemudian kita tentukan nilai koefisiennya, yaitu nilai A, B, dan C yang akan kita gunakan untuk mencari nanti. Di mana nilai A ini di sini diperoleh dari variabel x kuadrat. Nah, di depan x kuadrat itu kan ada angka 1 sebenarnya. Tetapi karena tidak ditulis, jadi aslinya terdapat dengan 1. Kemudian untuk nilai B. Nilai B ini adalah diperoleh dari variabel x. Nah, di depannya ini kan terdapat angka negatif 6. Jadi, nilai B sama dengan negatif 6. Lalu untuk C, yaitu merupakan konstanta atau merupakan nilai 5, yaitu nilai C sama dengan 5. Setelah kita mendapat nilai A, B, dan C, baru kita akan masuk langkah demi langkahnya, yaitu langkah yang pertama, yaitu kita tentukan titik potong sumbu X, di mana nilainya Y itu sama dengan 0. Nah, kalau karena kita ketahui nilai fx itu kan sama dengan Y, yaitu Y-nya ini kan sama dengan 0. Jadi, nilai fx-nya itu x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. Lanjut, kemudian kita cari menggunakan faktor. Karena cara yang mudah menggunakan faktor, nah di mana caranya ini cukup anak-anak cari 2 angka, di mana dikalikan itu hasilnya positif 5, ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 6. Angka berapa itu? Nah, angkanya adalah negatif 1 dan negatif 5. Karena negatif 1 dikali negatif 5 itu hasilnya adalah positif 5. Nah, kalau dijumlahkan negatif 1 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 6. Jadi betul ya hasil faktornya yaitu x min 1 dan x min 5. Jadi di sini x min 1 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0. Negatif 1 di sini pindah ruas menjadi x sama dengan 1 dan x min 5 sama dengan 0 ketika pindah ruas menjadi x sama dengan 5. Nah, sekarang kita dapat yaitu 2 buah titik, yaitu yang pertama itu kan titiknya itu pasti x, y. Nah, di mana x-nya ini 1, y-nya 0. Jadi titik pertama yaitu 1,0. Titik kedua yaitu x-nya 5, y-nya itu 0. Jadi titik kedua yaitu 5,0. Lanjut untuk langkah kedua, yaitu titik potong sumbu y, yaitu di mana x sama dengan 0. Karena nilai x, ingat tadi fx-nya tadi x kuadrat min 6x plus 5, jadi
Y itu sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, tugas kita cukup kita ganti setiap variabel X itu dengan diganti angka 0. Maka kita dapatkan yaitu Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 tambah 5. Nah, didapatkan nilai Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita dapat sebuah titik sumbu Y di mana X-nya ini 0, Y-nya ini 5. Jadi didapatkan titik ini 0,5. Langkah selanjutnya yaitu langkah nomor 3, yaitu persamaan sumbu simetri, di mana rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Ingat nilainya tadi A, B, dan C kan sudah kita bahas ya, sudah kita temukan, jadi tinggal kita masukkan. Nah, kita masukkan yaitu nilai negatif B. Ingat, karena B-nya ini negatif 6, jadi negatif dalam kurung negatif 6. Dilihat ya, sama. Nah, kemudian per 2A. Jadi 2 karena A-nya 1, jadi per 2 dikali 1. Sama dengan negatif dikali negatif, hasilnya itu positif. Maka hasilnya itu 6 per 2, hasilnya sama dengan 3. Didapatkan nilai persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan 3. Selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu koordinat titik puncak, di mana rumusnya ini untuk menentukannya XP, YP sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, XP-nya itu untuk min B per 2A. Ingat, sedangkan yang belakang itu min B kuadrat min 4AC per 4A itu merupakan nilai YP. Sekarang kita ganti angkanya, yaitu negatif dalam kurung negatif 6 dibagi 2 dikali 1, sebelahnya yaitu negatif dalam kurung negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 5 dibagi 4 dikali 1. Perhatikan yang pertama, yaitu sama dengan mencari sumbu simetri tadi ya, yang nomor 3. Didapatkan yaitu nilainya XP itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan. Kemudian YP-nya itu didapatkan negatif 6 kuadrat itu hasilnya positif 36. Kemudian dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 5, yaitu dikurangi 20. Jadi positif 36 dikurangi 20. Nah, karena di luarnya itu ada negatif, maka hasilnya itu sama dengan negatif 16 dikurangi 4 dikali 1. Jadi negatif 16 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, hasil merupakan dari koordinat titik puncak, yaitu didapatkan 3, negatif 4. Setelah ini kita buat grafik fungsinya. Caranya yaitu terlebih dahulu kita sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu kita isikan, yaitu mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita buat angka-angkanya ya, kita tuliskan, yaitu di kanan sumbu X itu positif, di kiri sumbu X itu negatif, di atas sumbu Y itu positif, dan di bawah sumbu Y itu negatif. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik-titiknya. Yang pertama yaitu titik 1,0. Nah, di situ letaknya. Kemudian titik 5,0, di situ letaknya. Silakan diperhatikan. Selanjutnya yaitu titik 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, letaknya di atas itu. Kemudian yaitu titik puncak. Titik puncak yaitu 3,-4. Diperhatikan, berarti letaknya di situ.
di bagian situ. Nah, lanjut yaitu kita akan membuat garis sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini letaknya yaitu di X sama dengan 3. Nah, letaknya berarti di sini. Nah, di bagian situ kita tandai dengan warna biru, ini sebagai sumbu simetri. Kemudian terakhir yaitu kita hubungkan titik-titik dari yang sudah kita dapatkan. Jadi yang pertama yaitu, nah dilihat itu dari garis di situ. Di situ kita tinggal menghubungkan. Nah, garis yang kanan yaitu didapat dari sumbu simetri ya. Jadi gambar antara kanan dan kiri ini harus simetri. Dan dengan jarak yang sama, yaitu jarak antara 1 ke 3 itu sama dengan dari 3 ke 5, yang mana ditengahi oleh garis sumbu simetri X sama dengan 3. Kemudian kita hubungkan, nah gambarnya fungsi kuadrat seperti ini berupa parabola dengan parabola terbuka ke atas. Gimana? Mudah sekali bukan? Nah, di sini kita sudah memiliki gambar yang selanjutnya. Tadi kan kalian sudah menyimak ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat beserta dengan langkah-langkahnya. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang telah kita bentuk sebelumnya. Kemudian, kerjakan LKPD kelompok yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian, setelah LKPD selesai dikerjakan, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kemudian, gambarkan fungsi kuadrat melalui alat peraga asam urat. Kemudian, kerjakan tugas mandiri yang telah dibagikan oleh guru dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam materi pada hari ini? Jadi, untuk menggambar grafik fungsi, itu beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu antara lain, yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Lalu selanjutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya, diikuti dengan menentukan titik balik atau titik puncak parabola. Dan yang terakhir itu kita gambarkan grafik parabolanya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, jadi ada sedikit motivasi. Jadi ada pepatah yang mengatakan, belajar memang tak lantas membuat kita langsung sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Mungkin itu tadi ya paparan materi pada hari ini, yaitu mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Tetap semangat dan semoga sukses selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.